Assalamualaikum. Lapangan tersebut tepat berada di seberang hotel namanya Victoria. Nah, yang Victoria ini, hotel ini zaman dulu udah ada hotel ya, keren juga. Milik orang Inggris, tapi sempat beralih ke pemilikan keluarga Belanda bernama AAE Land. Makanya dulu sempat juga ini dinamakan Taman Land. Kalau sekarang mah memang ramai banget ya orang berolahraga. Tapi sholat Idul Fitri, Idul Adha dilaksanakan di sini nih kalau pusatnya. Selain itu zaman saya sekolah tahun 70-an 80-an, kalau ada upacara besar juga biasanya berkumpul di lapangan Merdeka ini. Kenapa dinamakan Lapang Merdeka? Jadi pada waktu itu tahun 45 pas mau proklamasi, informasinya nih ya, Mr. Samsudin melalui siaran radio memerintahkan para pejuang saat itu di Sukabumi untuk melakukan upacara bendera dan lokasinya di Lapang Merdeka ini. Jadi Lapang Merdeka ini juga menyimpan cerita sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Jadi tahun 51 sempat dikunjungi Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan melakukan pidato kenegaraan. Jadi tahun 51 ini lapangan Victoria itu berubah menjadi Lapangan Merdeka dan Hotel Victoria pun berubah menjadi Hotel Merdeka. Nah, untuk menggelorakan kembali ya semangat para warga Sukabumi, Bung Karno itu pada waktu itu berbidatonya pakai bahasa Sunda, guys. Aduh, kebayang ya. Sayang tidak ada ininya, dokumentasinya, keren banget nih. Jadi waktu itu Lapang Merdeka itu memang menjadi saksi bisu dalam pengambil alihan kekuasaan Jepang yang dilakukan oleh ribuan warga Sukabumi. Jadi berkumpul semua. Jadi kalau Bogor itu diberikan kekuasaan oleh Jepang, tapi kalau di Sukabumi bedanya, pejuang Sukabumi ini memutuskan mengambil kekuasaan secara paksa dari Jepang. Tuh. Jadi direbut tuh dari Jepang di tempat ini juga. Jadi di tempat Lapangan Merdeka. Jadi warga Sukabumi waktu merebut kemerdekaan itu berkumpul dan membakar semangat ribuan masyarakat untuk segera berperang. Senjatanya seadanya.
Lokasinya strategis, jadi di sini juga dekat dengan Masjid Agung dan juga alun-alun Kota Sukabumi. Dan saat ini lapangan Merdeka ini selain ada trek untuk lari, juga anak-anak kalau mau rekreasi di tengah ini bisa bermain sepatu roda ataupun sepeda listrik. Dan di sebelah sana juga ada beberapa fasilitas olahraga untuk kegiatan masyarakat atau wargi Sukabumi berkumpul di lapang Merdeka. Nah, di sebelah kanannya itu adalah ada gedung yang cukup besar dan cukup bersejarah ya di Sukabumi, namanya Gedung Juang 45. Kita berputar. Kalau kelihatan di sebelah sana itu, nah yang sana ya teman-teman, itu adalah gedung itu ada Masjid Agung Kota Sukabumi. Jadi bersebelahan dengan alun-alun Kota Sukabumi. Biasanya di sini selain yang berolahraga juga sebetulnya banyak jajanan ya, tapi pagi ini kayaknya belum mulai jajanannya. Yuk kita mulai, kita berputar teman-teman. Seperti ini lapangan Merdeka jadi tempat para wargi Sukabumi berolahraga nih. Dan di area ini adalah area untuk skate school. Sukabumi Skate School ada di sini. Dan di sana itu di atas itu ada tempat makan ya, kulineran. Jadi seperti ini yang mau berlatih skateboard. Tapi pagi ini belum mulai, jadi masih digunakan untuk olahraga yang lain seperti badminton. Nah, ini adalah tracknya ya. Kemudian sebelah sini juga ada lapangan basket. Jadi kalau ada pertandingan basket itu bisa di sini. Siapa yang suka basket? Yuk kita lihat. Yang lagi main basket, hap. Nggak masuk. Oke. Nah, di sini untuk bermain anak-anak. Di sini untuk area bermain anak-anak, karena kalau pagi-pagi sih dipakai untuk olahraga semua ya. Itu ada sewaan raket 10.000. Ini adalah pantauan waktu hari kedua Idul Fitri ya, jadi mungkin memang tidak terlalu ramai dan tidak terlalu berdesak-desakan, tapi biasanya wah kalau hari Sabtu atau Minggu di sini padat banget nih guys. Renovasi lapangan Merdeka menjadi indah ini dilakukan pada tahun 2022. Jadi direnovasi lapang Merdeka dan alun-alunnya supaya indah dan sebagai ruang publik terbuka, juga sebagai ruang ekspresi budaya. Nah, setelah peresmian renovasinya ini pada waktu itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Wali Kota Sukabumi Bapak Ahmad Fahmi. Jadi selain berolahraga di trek yang 400 meter ini, di sini juga banyak orang yang menyewakan sepeda kayak begini, sepeda listrik. Tapi aku nggak tahu ini harganya berapa. Tapi tadi kalau nggak bawa raket buat badminton atau bulu tangkis itu harganya 10.000 ya. Jadi kalau nggak membawa juga nggak apa-apa, karena di sini banyak sekali sewaan. Selain itu di sini biasanya banyak juga yang jualan khas makanan ya, kayak tadi yang pertama ada yang jualan namanya kue ape, kue khas Sukabumi juga. Kalau secara total lapang Merdeka ini memiliki luas sekitar 7 hektar dan memang posisinya terletak di tengah kota Sukabumi. Oh ya, nama kota Sukabumi sendiri sebetulnya ada dua pendapat kenapa sih dinamain kota Sukabumi, yaitu berasal dari kata bahasa Sunda suka dan bumen.
Artinya suka teh resep ya, menyukai yang bermakna suatu kawasan yang disukai untuk menetap. Karena Sukabumi ini iklimnya ini sejuk, dekat gunung, jadi dingin, adem gitu ya. Tapi nah teman-teman, bagi yang mau sarapan, di seberang ini juga ada bubur yang sudah cukup legendaris, yaitu bubur ayam bunut perintis Sukabumi. Nah, rame banget nih pagi ini. Jadi kalau mau sarapan di sini banyak. Nih bubur ayam perintis Sukabumi bunut. Nah, ini rame banget tuh guys. Jadi bakalan penuh pokoknya. Jadi kalau mau sarapan setelah berolahraga, di sini ada beberapa tempat ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan berputar berolahraga. Jadi kebiasaan wargi Sukabumi teh kalau pagi-pagi teh yaitu mencari sarapan yang namanya bubur. Banyak banget pokoknya bubur ayam di Sukabumi. Sok mangga yang mau ke Sukabumi bisa mencoba bubur ayam bunut, bubur ayam pengkolan, bubur ayam odeon, bubur ayam kapitol, bubur ayam Masjid Agung. Pokoknya tersebar ya, ada bubur ayam aput juga di kota Paris. Jadi kalau pagi-pagi memang favoritnya itu harus mencoba ya kalau ke Sukabumi. Jangan lupa sarapan bubur. Tah gitu ya mengenai lapangan yang menjadi ikon kota Sukabumi. Jadi kalau ke Sukabumi pasti biasanya ke pusat kota Sukabumi melewati lapangan Merdeka ini. Lapangan yang meninggalkan sejarah ya bagi wargi Sukabumi semuanya. Nah teman-teman, segitu aja ya. Kita berolahraga dulu di pagi ini yang cerah. Lihat langit yang membiru, matahari mulai bersinar. Tapi kita bukan Teletubbies, jadi kita tidak berpelukan. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cecelia Channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.